Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yunita. Saya mahasiswi dari kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo, program studi bimbingan dan konseling Islam semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap konseling kelompok. Adapun pengertian konseling kelompok yaitu upaya bantuan untuk memecahkan masalah konseli dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Langsung saja, adapun tahap-tahap konseling kelompok, yang pertama yaitu tahap pembentukan. Tahap pembentukan adalah tahap yang paling awal dalam tahapan-tahapan konseling kelompok, yang dimana tahap ini sangat mempengaruhi tahap-tahapan selanjutnya. Tahap ini ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok. Adapun manfaat dibentuknya struktur kelompok yaitu agar anggota kelompok dapat memahami aturan yang ada dalam kelompok untuk bertanggung jawab pada tujuan dan proses kelompok. Adapun kegiatan-kegiatan dalam tahap pembentukan, yang pertama yaitu pengenalan dan pengungkapan tujuan. Pada kegiatan ini, konselor diminta untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dengan dipimpin oleh pemimpin kelompok, yaitu konselor sendiri. Selain itu, konselor juga diminta untuk mengungkapkan tentang dirinya dan tujuan apa yang ingin dicapai dalam proses konseling. Selain itu, konselor juga diminta untuk menegaskan kembali tujuan dalam proses konseling ini agar anggota kelompok dapat memahami makna dirinya dalam kelompok tersebut. Yang kedua yaitu terbangunnya kebersamaan. Pada kegiatan ini, pemimpin kelompok harus berupaya untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan perasaan dalam kelompok. Dan tugas pemimpin kelompok yaitu untuk membangun atau menggairahkan anggota kelompok agar ikut serta bertanggung jawab dalam proses dan tujuan konseling. Yang ketiga yaitu keaktifan pemimpin kelompok. Keaktifan pemimpin kelompok di sini adalah kegiatan yang dimana pemimpin kelompok itu sangat benar-benar aktif. Pemimpin kelompok harus memusatkan upayanya atau tujuannya pada penjelasan tentang tujuan konseling, kemudian penumbuhan rasa saling mengenal antar anggota, kemudian penumbuhan sikap saling mempercaya dan saling menghargai, dan pembahasan awal tentang perilaku dan suasana perasaan dalam kelompok. Yang keempat yaitu penggunaan teknik pada tahap awal. Penggunaan teknik di sini digunakan ketika pemimpin kelompok merasa bahwa keterbukaan dan keikutsertaan anggota kelompok itu kurang. Nah, dengan tujuan agar anggota kelompok itu antar anggota kelompok itu terjalin rasa kebersamaan dan rasa hangat antara satu sama lain. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam tahap ini atau kegiatan ini yaitu teknik pertanyaan dan jawaban, kemudian teknik tanggapan dan perasaan, kemudian teknik permainan kelompok. Yang kedua yaitu tahap peralihan. Dalam tahap ini suasana kelompok sudah terbentuk dan dinamis, maka hendaknya kelompok dibawa kepada kegiatan yang sebenarnya. Adapun kegiatan-kegiatan pada tahap peralihan ini, yang pertama yaitu suasana kegiatan. Pada kegiatan ini, pemimpin kelompok diminta untuk menjelaskan tentang peran anggota dalam kelompok bebas. Jika itu kelompok bebas, kemudian menawarkan kepada anggota kelompok apakah sudah siap untuk memulai kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu suasana ketidakseimbangan. Suasana ketidakseimbangan ini seringkali mewarnai tahap peralihan. Seringkali terjadi konflik atau konfrontasi antara anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Nah, tugas pemimpin kelompok pada hal ini yaitu membantu anggota kelompok untuk menghadapi halangan, keengganan, dan sikap mempertahankan dirinya sehingga terbentuk kembali suasana kebersamaan dan semangat untuk mencapai tujuan kelompok. Yang ketiga yaitu tahap kegiatan. Tahap ini merupakan tahap yang inti dalam proses kegiatan konseling, sehingga aspek isi dan pengiringnya itu cukup banyak dan perlu perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok.
ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin kelompok pada tahap ini, yaitu sebagai pengatur proses kelompok yang terbuka dan sabar, kemudian aktif tapi tidak banyak bicara, kemudian sebagai pendorong dan penguat, serta penuh empati. Adapun kegiatan-kegiatan pada tahap ini, yang pertama yaitu anggota kelompok bebas untuk mengemukakan topik atau bahasan yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, menentukan topik atau bahasan yang akan dibahas terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, anggota kelompok membahas topik secara mendalam dan tuntas. Dan yang keempat yaitu kegiatan selingan. Yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran konseling kelompok ini yang menjadi fokus utama yaitu bukan berapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi hasil yang telah dicapai dari kelompok tersebut. Nah, dari kegiatan-kegiatan dan hasil sebelumnya seharusnya mendorong kelompok untuk terus melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama secara penuh. Dalam hal ini ada kelompok yang menentukan sendiri kapan untuk melakukan kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan bersamanya secara penuh, dan juga terdapat kelompok yang menentukan sendiri kapan kegiatan kelompok itu harus berhenti dan kapan kegiatan kelompok itu perlu dilanjutkan kembali. Nah, pada tahap ini kegiatan yang harus dilakukan yang pertama yaitu pemimpin kelompok mengungkapkan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Kemudian yang kedua, pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengungkapkan kesan-kesan dalam kegiatan kelompok. Kemudian yang ketiga, membahas kegiatan lanjutan. Yang keempat, mengemukakan pesan dan harapan. Nah, baik, sampai di sini penjelasan saya tentang tahap-tahap konseling kelompok. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.